nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa saluran dakwah TV, radio dan channel YouTube Islamic Center Kalimantan Timur, alhamdulillah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab di hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020 ini kita kembali diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyaksikan siaran langsung acara Muzakarah Fikih di TV Islamic Center Kalimantan Timur dengan narasumber Tuan Guru kita Ustadz Mudassir Rahman Hafizahullah Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih hati kita, manusia yang paling kita cintai sepanjang masa. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada anak keturunan beliau dan kepada pengikut beliau serta siapapun yang meniti jejak langkah perjuangan sebagaimana yang dititi dan dijejaki oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ini pemirsa yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian kita seputar fikih yang nanti akan diuraikan secara rinci oleh Tuan Guru kita. Mudah-mudahan nanti bisa kita simak dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, kita ingat-ingat dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mungkin di antara kita ada yang tidak punya waktu banyak untuk hadir ke majelis ilmu, apalagi di masa pandemi ini. Ya, banyak sekali majelis ta'lim, pengajian yang dibubarkan dengan sendirinya karena untuk menghindari wabah atau menghindari pandemi yang ada. Bahkan anak-anak sekolah dan anak-anak kuliah pun sekarang belajarnya secara online. Nah, maka kita belajar fikih juga hari ini secara online ya. Anda bisa memilih saluran mana yang lebih tepat untuk Anda, yang lebih mudah dijangkau. Apakah langsung membuka channel TV kabel Islamic Center, atau yang tidak punya langganan TV kabel bisa membuka channel YouTube-nya, menyaksikan langsung acara ini live ya, bisa bertanya juga melalui nomor WA yang ada di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa mendengarkan melalui siaran radio dakwah Islamic Center Kalimantan Timur. Baik pemirsa, tidak berpanjang kata, kita langsung saja serahkan waktu dan tempat kepada guru kita Ustadz Mudassir Rahman. Kepada Ustadz Mudassir, falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali di program acara yang mudah-mudahan menambahi ilmu dan wawasan kita dan kepahaman kita terhadap agama ini, khususnya masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah dari dahulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kita panjang lebar membahas tentang rukun di dalam sholat, maka kita akan membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Ya. Di dalam sholat itu ada yang disebut dengan rukun, ada yang disebut dengan sunnah. Dan sunnah itu terbagi kepada dua, ada yang disebut dengan sunnat ab'ad dan ada yang disebut dengan sunnah hayat.
Sebelum kita membahas tentang masalah sunat ab'ad dan sunat hayat, maka ulun ingin membahas tentang sunnah-sunnah sebelum mengerjakan sembahyang. Nah, di antaranya adalah pertama bersiwak. Jadi sebelum sholat disunnahkan bersiwak. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la'amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka itu dengan bersiwak setiap kali hendak sembahyang. Dan hadis lain juga mengatakan rakaatani bisiwakin khairun min sab'in rakaatan bighairi siwakin. 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat sembahyang tanpa pakai siwak. Nah, jadi kalau bersiwak sembahyang pakai bersiwak, maka pahalanya lebih banyak daripada sembahyang tidak pakai siwak. Nah, adapun siwak itu apa? Siwak itu adalah dalakul asnani wa ma hawalaiha bikulli syai'in khasinin, yaitu menggosok gigi dan sekitar gigi dengan setiap sesuatu yang kasat, ya kah? Maka di sini kata ulama yang lebih afdal itu adalah dengan kayu siwak. Nah, jadi kayu siwak ini adalah yang paling afdal. Karena ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai para ulama-ulama sesudahnya. Nah, jadi disunatkan sebelum sembahyang itu pakai siwak. Karena kita sembahyang itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diusahakan mulut kita itu harus bersih dan harum. Nah, jadi bersiwak sunat. Apabila tidak mempunyai kayu siwak, maka boleh menggunakan setiap sesuatu yang kasat yang penting suci. Termasuk kain baju, kain lengan baju atau selendang. Nah, kain baju juga boleh. Ya kah? Maka dapat aja hasil aja dapat pahala sunnah. Nah, misalnya Jadi selain daripada kayu siwak, boleh pakai sikat gigi, pakai kain, yang penting kainnya kasat. Nah, itu. Kemudian lagi disunnahkan sebelum sembahyang itu adalah azan, ya kan? Nah, azan itu sunat bagi orang yang hendak sembahyang. Adapun syarat sahnya azan atau orang yang azan itu adalah yang pertama Islam, agamanya Islam. Maka apabila orang kafir itu kada sah menjadi muadzin. Yang kedua syaratnya menjadi muadzin itu adalah laki-laki. Maka perempuan kada boleh menjadi muadzin, kada sah. Fala yasihu min unsa au khunsa. Tidak sah perempuan itu menjadi muadzin dan tidak sah juga bagi bencong, ya kan, asli jadi muadzin. Nah, bikhilafil iqamah, bersalahan tentang hukum iqamah. Kalau perempuan boleh iqamah, adzan kada boleh. Apalagi kalau di hadapan laki-laki ajnabi. Nah, itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, syarat muadzin itu adalah at-tamyiz. Tamyiz itu anak-anak yang belum balik tapi sudah paham, sudah bisa membedakan. Nah, ini baik, ini baru sudah bisa. Kalau anak-anak yang belum tamyiz itu kada sah jadi muadzin. Kemudian yang keempat, ayyakuna arifan bidukhulil waqt. Dia mengenal masuknya waktu sembahyang. Nah, supaya jangan sampai dia azan belum masuk waktu. Nah, jadi 4 macam ini adalah syarat sahnya menjadi muadzin. Islam, tamyiz, laki-laki, dan tahu masuknya waktu. Maka orang kafir tidak sah menjadi muadzin. Seandainya orang kafir itu menjadi muadzin, maka kita hukumi dia itu Islam. Karena dalam adzan itu ada kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Nah, kemudian selain daripada itu ada berbagai macam sunnah di dalam adzan. Jadi azan itu sunnah sembahyang, sebelum sembahyang. Di dalam azan pun ada sunnahnya juga. Di antaranya apa? Tartil. Nah, membacanya tartil. Jangan tergesa-gesa. Ya kan?
Kemudian raf'us saut, mengangkat suara apabila untuk berjamaah. Apabila untuk diri pribadi sendirian aja itu kada usah nyaring. Santai-santai aja, pelan-pelan aja. Tapi kalau adzannya untuk jamaah maka disunatkan itu nyaring. Kemudian lagi taskinur ra au fathuha, mensukunkan huruf ra atau memfathahkannya fit takbiratil ula. Allahu akbar, Allahu akbar, sukun. Atau difathahkan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, difathahkan. Atau didomahkan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar itu disunatkan digabung satu nafas. Karena Allahu akbar digabung juga satu nafas. Itu sunatnya. Kemudian disunatkan lagi tarji'. Tarji' itu adalah membaca 2 kalimat syahadat secara pelan sebelum melantunkannya, mengumandangkannya. Misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna rasul. Itu namanya tarji'. Nah, baru asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi sebelum melantunkan 2 kalimat syahadat itu dia sudah membaca secara pelan. Itu sunat hukumnya. Kemudian meletakkan 2 ujung jari di telinga, ya kan? Nah, di jari telinga kanan dan telinga kiri. Tapi kalau yang megang mic lah, telinga kanan kiri ini tutup, atau telinga kanan. Kemudian lagi disunatkan apa? Iltifat indal hayya 'alah. Disunatkan menoleh ke kanan ketika hayya 'alas shalah dan ke kiri ketika hayya 'alal falah. Ini disunatkan hukumnya. Kecuali ketika azan, ketika azan untuk dirinya sendiri, itu kada perlu ke kanan kiri, kada perlu. Atau untuk mengazankan anak yang baru lahir, itu kada perlu juga kanan kiri ya. Nah, kemudian lagi disunatkan ijabatun minal mustami', menjawab. Jadi orang azan itu dijawab. Bagaimana menjawabnya? Yaitu faqulu misla qaulihim. Ucapkan sesuatu seperti apa yang diucapkannya. Kecuali kita hayya 'alas shalah ketika hayya 'alal falah. Misalnya muadzin mengatakan hayya Allahu akbar, Allahu akbar. Maka pendengar pun membaca Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu. Jadi waktu orang azan itu kita disunahkan diam. Kemudian dia mengatakan itu kita katakan juga dengan pelan. Nah, ketika hayya 'alas shalah maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil azim. Jadi sunat. Jadi waktu azan itu berdiam ya. Jangan pakai sahan. Nah, di dalam kitab Imam As-Suyuti mengatakan di antara yang bisa menyebabkan mati su'ul khotimah adalah berbincang-bincang ketika orang lain sedang azan. Orang azannya pakai sahan. Nah, itu dikhawatirkan kata Imam As-Suyuti matinya akan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian lagi apa? Disunatkan ketika subuh itu at-taswib. Taswib itu ya, as-salatu khairum minan naum. Nah, 2 kali. Kemudian lagi disunatkan azan itu berdiri. Sunat hukumnya berdiri azan. Kemudian lagi disunatkan selesai azan membaca sholawat. Selesai azan membaca sholawat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu salawatnya. Biasanya kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa itu ada sunat. Wala yusannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma. Tidak disunatkan membaca Muhammadur Rasulullah sesudah keduanya, sesudah adzan dan sesudah iqamah. Yang sunat itu adalah membaca sholawat. La ilaha illallah. Nah, kita jawab
la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, habis itu apa? Disunatkan membaca doanya, yaitu apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was shalatil qa'imah dan selanjutnya. Ya. Nah, itu kebanyakan ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Padahal surat itu membaca sholawat. Disunatkan lagi menghadap kiblat. Nah, karena Sayyidina Bilal ketika azan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sidin menghadap kiblat juga. Nah, kemudian lagi disunatkan apa? Bersuci. Suci artinya sudah berwudu, ya kah? Jangan kada berwudu. Walaupun sahaja ayatnya kada berwudu. Nah, bagusnya itu bersuci. Kemudian lagi yang disunatkan jadi muadzin itu adalah suaranya bagus. Ya kah? Suaranya bagus. Kada bagus nang lain aja. Kemudian adil, artinya orang dapat dipercaya. Nah, belum masuk waktu kena adzan, nah jadi mainan. Mesti orangnya adil. Amanah, nah ya kah? Adil amanah, dapat dipercaya. Nah, kemudian lagi iqamah pun demikian juga, ya kah? Nah, cuman iqamah ini beda dengan adzan adalah temponya lebih cepat dan suaranya lebih pelan daripada adzan. Jadi kalau adzan itu nyaring, iqamah itu lebih pelan daripada itu dan lebih cepat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, pelan, cepat, tidak nyaring, dan tidak disunatkan meletakkan tangan di telinga, dan tidak disunatkan juga iltifat, berpaling ke sebelah kanan dan berpaling kepada sebelah kiri. Nah, itu cepat, jangan sampai kena sama nyaring juga. Nah, ada ya, sunat tak. Nah, kemudian disunatkan pulang bagi jamaah, ya kah? Kalau sembahyang berjamaah, al-qiyamu ila sholati ba'da intihai minal iqamah. Berdiri untuk melaksanakan sembahyang sesudah selesai iqamah. Jadi berdirinya itu sesudah selesai iqamah. Ya kan? Qad qamatis shalat, qad qamatis shalat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hanya berdirian. Jadi dalam madzhab Syafi'i itu kayak tak. Jadi sesudah selesai iqamah baru berdirian. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan ketika qad qamatis shalah. Nah, ada juga. Ada, tapi yang mau tamatnya adalah ketika selesai. Tapi yang kita lihat kadang baru qomat sudah berdirian, betul ya. Jadi anak dapat pahala sunat, selesaikan dulunya qomat baru berdirian. Nah, berdirian. Nah, itu sedikit di antara penjelasan tentang azan dan iqamah. Tentang azan dan iqamah. Adapun yang dimakruhkan di dalam azan itu banyak. Di antaranya tamtid atau tamdid, terlalu panjang. Panjang ban azannya, ya kah? Sampai lebih daripada 14 rakaat misalnya. Panjang benar, ya kah? Atau azannya tuh dilagu-laguakan. Lagu-laguakannya. Ya kah? Itu makruh juga hukumnya. Ya standar-standar aja lah. Nah, dan makruh juga azan itu dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas kecil. Nah, makruh hukumnya. Adapun ketika azan lalunya berhadas takantut, itu jangan berwudu, lanjutkan aja. Ya kah? Lanjutkan aja. Selain daripada azan itu adalah sunnah sebelum sembahyang, iqamah juga sunnah sebelum sembahyang, maka azan itu juga disunnatkan ketika mengazani anak yang baru lahir, yaitu sunat juga. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengazani cucunya Hasan dan Husain. Dan kemudian lagi disunatkan azan itu selain daripada sembahyang adalah ketika sawan. Nah, ketika ada orang sawan diazaninya. Atau ketika terjadinya kebakaran. Aw indal harik. Ketika terjadi kebakaran itu disunatkan azan. Jadi jangan nonton. Kebakaran nonton, jangan azan, ya kah? Azan.
Kada masalah semuanya karena azan kada apa? Ya kan? Azan nah senyaring-nyaringnya. Ada kita ya kalaunya kebakaran nonton ya kah? Sebagian memvideokan, sebagian nonton, sebagian teriak-teriak, tolong azan ya kah? Azan. Nah, azan di mana-mana azan ya kah? Azan. Jadi sebagian memadamkan, sebagian azan. Itu mempercepat insyaallah daripada padam. Itu sunnah azan. Cuman ada satu pendapat yang menyesatkan azannya aja telanjang ya. Nah ini salah juga iya kah? Itu ditambah-tambah ianya mana boleh telanjang muka aurat. Jadi macam-macam aja nang azan nang benar tuh azan ya kah? Menutup aurat. Nah, bagusnya menghadap kiblat kalau bisa. Nah, kemudian lagi kalau ada orang kerasukan mungkin azan bagus juga ya kah? Nah, itu dan banyak lagi diantaranya yang disunatkan. Diantaranya lagi apa? Mengantarkan orang anak musafir haji kah, umroh kah? Nah, azan itu sunat juga. Sunat juga. Nah, kemudian lagi selain daripada itu disunatkan sebelum sembahyang itu adalah melafazkan niat. Misalnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbil kibati adaan imaman lillahi ta'ala, adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi mengucapkan lafaz niat itu sunat hukumnya. Nah, karena Nabi SAW ketika berhaji pun sini melafazkan niat. Ketika puasa Nabi juga pernah melafazkan niat. Ketika Nabi bertanya kepada Sayyidina Aisyah, wahai Sayyidina Aisyah, adakah makanan untuk hari ini? Ujar Sayyidina Aisyah, kada. Nah kalau kayak itu jadi Nabi, aku puasa. Nah Nabi melafazkan niat puasa. Ya kan? Nah jadi di situ kiasnya dalam mazhab Syafi'i maka disunatkan mustahab melafazkan lafaz niat. Nah, adapun di dalam hati itu wajib. Nah mengucapkannya itu sunnat. Tapi apabila lafaz niat dengan dalam hati berbeda, maka yang dianggap sah itu yang dalam hati. Ya kan? Yang penting dalam hati itu apa? Itu jadinya. Nah jadi disunatkan pertama tadi siwak, ya bersiwak ya lah, sikat gigi ya kita lah. Kada ada siwak, sikat gigi, boleh pakai kain yang kasat. Nah, kemudian azan. Kalau untuk jamaah nyaring, kalau untuk pribadi itu sunat di pelan-pelan aja. Iqamat juga disunatkan juga. Nah, kemudian disunat lagi melafazkan niat. Nah, dan itu banyak lagi diantaranya yang sunat-sunat sebelum sembahyang. Di antaranya lagi apa? Membaca suratun nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati was. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Nah, itu banyak supaya mengusir syaitan. Nah, banyak menjadi orang yang muadzin itu banyak pahalanya, ya kah? Banyak pahalanya. Yughfaru lil muadzin muntaha azanih, kata Nabi. Diampuni bagi orang yang muadzin itu sepanjang azannya. Jadi sepanjang azan itu diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Bahkan ada hadis innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi lain ya kalah ala shaffil muqaddam. Allah Subhanahu wa taala berselawat dan para malaikat juga berselawat atas orang yang berada di shaf yang pertama. Jadi orang sembahyang berjamaah yang di shaf pertama itu khusus mendapatkan salawat dan daripada Allah dan daripada para malaikat. Wal muadzinu yughfaru lahu mada sautih, dan orang muazzin itu diampuni baginya sepanjang suaranya itu. Wa saddaqahu man sami'ahu min rutbin wa yabisin, dan membenarkan akan dia oleh orang yang mendengarkan suaranya daripada yang basah atau benda-benda yang kering. Menjadi saksi kena di akhirat bahwa si fulan bin sepulan itu pada waktu tanggal hari menjadi muazzin. Jadi saksi kena nang meringankan. Walahu ajru man shalla ma'ah, dan baginya pahala orang yang sembahyang bersamanya. Jadi kalau ada orang sembahyang 100, maka 100 orang itu ini dapat juga pahala. Karena berkatnya ma'azani, memanggil orang sembahyangan. Bahkan kata ulama, azan itu jadi muazzin itu lebih afdal daripada jadi imam. Nah, azan
itu lebih afdal daripada jadi imam, kata Imam Ramli. Kata Imam Ibnu Hajar, azan sekaligus iqamah itu lebih afdal daripada menjadi imam. Lebih afdal daripada menjadi imam. Nah, kada gampangan jadi muazin tak? Ya kah? Pertama dosanya diampuni. Allah Subhanahu wa taala bersolawat, ya kah? Kemudian yang mendengarkannya nih, manusia, jin, benda padat, benda cair semuanya menjadi saksi di hari kiamat. Nah, jadi banyak pahalanya. Bahkan di dalam hadis itu ada, kalau kada salah, man azzana sab'a asinin, ya kah? Muhtasiban kutibat lahu bara'atu minan nar atau kama qala Nabi. Siapa nang azan selama 7 tahun, ya kah? Muhtasiban lillahi ta'ala, kutibat lahu maka dicatat baginya bara'atu minan nar, bebas daripada api neraka. Nah, 7 tahun tapinya, ya kah? Tahu lu nih sampailah 7 tahun nih. Ingat lagi 2013, ya kah? Nah, itu diantaranya banyak lagi tak faedah menjadi muazin. Nah, tapi intinya adalah, nah kemudian pertanyaannya lagi, apakah setiap sembahyang itu azan? Disunatkan azan kada? Yang disunatkan azan itu adalah sembahyang fardu saja. Sembahyang 5 waktu dan sembahyang Jumat. Adapun sembahyang sunat itu tidak disunatkan azan. Tapi yang disunatkan itu adalah i'lam, apabila sembahyang sunatnya itu disunatkan berjamaah. Misalnya sembahyang sunat tarawih itu i'lan, pemberitahuan. As-salata jami'ah. Nah, itu pemberitahuan, bukan azan. As-salatu jami'ah, boleh dibaca tu, boleh dibaca ta. Yalah, jadi boleh dibaca as-salata jami'ah boleh. As-salatu jami'ah juga boleh. Itu i'lam. Atau as-salata sunnata 'idil adha rahimakumullah. Nah, i'lam. Apabila sembahyangnya itu tidak disunatkan berjamaah seperti duha, nah itu tidak disunatkan juga. I'lam, ya kah? Langsung aja sembahyang doa. Nah, itu adalah sedikit daripada penjelasan kita tentang sunnah-sunnat sebelum mengerjakan sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, baik pemirsa saluran dakwah TV, radio dan channel YouTube Islamic Center Kalimantan Timur. Demikian tadi penjelasan dari guru kita Ustadz Mudassir Rahman mengenai sunnah-sunnah sholat. Bagi pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan, sekali lagi bisa langsung ke channel YouTube atau ke WA ya yang ada di layar televisi Anda. Dan kalau menyampaikan pertanyaan ke channel YouTube, itu insya Allah kalau tidak bisa terjawab pada kesempatan ini, maka akan kami jawab di kesempatan yang akan datang. Tetapi kami himbau untuk bagi yang ingin bertanya lebih diutamakan ke WA ya. Kenapa? Karena kalau di channel YouTube kadang-kadang video ceramah Ustadz itu bisa tertutup atau ada video-video lain yang mungkin nanti tidak terlacak gitu ya. Nah, baik guru, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan sholat, sunnah-sunnah sholat tadi. Terutama ini adalah pertanyaan pertama ini mengenai azan tadi dulu guru. Pertama ingin saya tanyakan, kira ini kan masyarakat kita taunya azan gitu ya kan. Apa itu artinya azan secara bahasa? Mungkin guru sebagai pengajar bahasa Arab mungkin bisa lebih menjelaskan lagi. Yang kedua, mana sih sebetulnya istilah yang lebih tepat, muazin kah Bilal? Kan karena kebanyakan kalau kita di kampung lagi kita Banjar kan Bilal begitu aja. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua guru, yang ingin saya tanyakan ini, apakah mengucapkan azan itu disunahkan setiap sholat berjamaah? Maksudnya gini, misalkan kan kadang kita ada jamaah kedua. Misalkan ini sudah sholat berjamaah di masjid sudah selesai, tiba-tiba ada rombongan datang, kita kan namanya perjalanan atau kita terlambat ke masjid. Nah kalau kita mau bikin jamaah lagi nih, itu apakah perlu azan lagi, qomat lagi, atau boleh langsung sholat aja? Nah ini yang dua itu aja dulu.
Jadi istilah yang pas itu ya muazin, ya kah, muazin. Adapun Bilal itu mungkin mengenang, ya muazin Nabi yang pertama itu Sayyidina Bilal. Jadi disebut dengan Bilal, ya kah. Tapi istilah itu kada masalah, kada masalah. Toh juga kita kan sering menyebut pasta gigi dengan odol, ya apa aja odol ya, mau Ciptaden kah, Pepsodent tetap odol namanya, ya. Nah itu juga kadang bilang sepeda motor ya Honda semua. Honda semua ya. Jadi istilah-istilah yang kada masalah itu. Ya. Nah kemudian apakah azan itu disyariatkan untuk waktu sholat atau disyariatkan untuk sembahyang? Nah ya. Maka di dalam mazhab Syafi'i kau pendapat nang mu'tamad nang kuat itu adalah azan itu disyariatkan untuk sembahyang. Idza nadaitum ila salat, ya kalah. Idza hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila telah tiba waktu sembahyang, maka azanlah, ya kah, untuk kamu oleh salah seorang daripada kalian. Jadi pendapat yang kuat itu di dalam mazhab Syafi'i adalah azan itu disyariatkan untuk sembahyang. Jadi setiap kita hendak sembahyang, walaupun sudah azan, ya kalau kita hendak sembahyang lagi nih di rumah, di masjid azan, kita di rumah sembahyang, karena masa pandemi kan kada bisa berjamaah, maka tetap kita disunatkan azan. Atau tadi rombongan yang kedua, dia disunatkan azan, karena azan itu disyaratkan untuk sembahyang, bukan untuk masuk waktu, kada. Jadi walaupun masa waktu sudah telah terlewat, tetapnya boleh azan, karena syariat azan itu untuk sembahyang. Ya kan? Wa idza nudiyatis salat, ya Allah. Wa idza nudiyatis salatil jumat ila fas'au ila dzikrillah. Nah, jadi itu yang apanya tah? Azan itu disyaratkan untuk sembahyang tuh asalnya telah untuk sembahyang. Kalau qomat guru sama. Jadi azan dan qomat itu sama. Karena lu pernah, kalau kada salah lah pernah dengar. Kalau masuk waktu sholat ya jamaah pertama tuh azan dengan qomat. Tapi kalau sudah jamaah kedua dan tadi sudah azan, tinggal qomat aja lagi ulang. Itu kalau sembahyangnya di jama'. Kalau sembahyangnya itu di jama' musafir, maka yang disunatkan itu azan. Kemudian sembahyang yang keduanya itu disunatkan qomat. Oh, iya. Jadi pertama azan qomat. Habis itu yang kedua qomat lagi. Tidak perlu azan lagi. Ada perlu azan lagi. Jadi qomat. Jadi pas sudah selesai sholat yang pertama berdiri qomat. Itu sembahyang pulang. Nah itu. Tadi apa lagi tadi? Itu aja guru. Itulah. Lalu ini guru, ini masalah ini sering sekali jadi perdebatan di masyarakat nih. Kadang-kadang sampai keluarga pun bermusuhan gara-gara ketika ada keluarga yang meninggal itu kan ada yang mengazan ini. Nah ini sebetulnya hukumnya kayak apa nih guru? Karena dia mengatakan itu bid'ah aja. Yeah. Dia mengatakan itu sunnah. Ya kan? Azan ketika memasukkan mayit ke dalam kubur. Di dalam kitab I'anatut Talibin juz yang pertama. Wa'lam annahu la yusannul azan inda dukhulil qabr. Ketahuilah olehmu bahwasanya tidak disunatkan azan ketika memasukkan mayat ke dalam kubur. Kada sunat hukumnya. Ini kitab I'anatut Talibin. Khilafan liman qala binisbatihi qiyasan lihuruji minad dunya ala dukhuli fiha. Ini berbeda pendapat dengan orang yang mengatakan, ya kan? Sunat. Apa? Karena qiyas kepada orang yang baru dilahirkan ke dunia. Memang ada ulama yang berpendapat kiasnya kepada anak yang baru dilahirkan. Tapi pendapat ini tidak diketahui persis siapa ulamanya yang berpendapat. Tapi mayoritas ulama sama ada di dalam ulama madhab Hanafi, di dalam madhab Syafi'i, Maliki, Hambali menyatakan bahwasanya azan ketika memasukkan mayit ke dalam kubur itu tidak disunatkan. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan tegas menyatakan bahwa ini bid'ah. Tentu bukan bid'ah sesat, tapi mungkin bid'ah makruh kah? Bid'ah mubah kah? Wallahu alam. Bukan bid'ah. Artinya ini kada ada di zaman Nabi. Memang kada ada. Zaman Nabi kada ada. Zaman sahabat kada ada.
Zaman tabi'in kadada, tabi'in kadada. Zaman Imam Ahmad kadada juga. Jadi ada satu ulama yang diduga kuat, ini pendapat beliau yaitu Imam Syamsuddin Al-Hamawi, wafat tahun 1044 Hijriah. Nah, jadi itu pun pendapat Sidin ditolak oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Waktu Sidin pendapat ditolak oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena kiasnya itu kada tepat. Kalau azan anak yang benar itu dikias kepada orang yang meninggal dunia, kena banyak kiasnya. Kias juga akikahnya. Kias juga kena batasmiahnya. Ya kan? Kawinannya lah. Kias lagi aninya. Nah, jadi memang pendapat ini lemah dan memang ditolak oleh mayoritas ulama Syafi'iyah ditolak. Nah, dalam kitab Tuhfah ia juga disebutkan, di dalam kitab Fatawi Fiqhiyah Syarah Ubab. Nah, jadi nang sebujurnya itu kada sunat. Tapi ulama kenapa masyarakat itu nah? Ya, kan? Bahkan kata Ibnu Hajar, tapi ya Sidin idza wafaqa inzalahu al-qabr adzanun khuffifa anhu fi su'al. Apabila berbetulan ya kah masuknya mayit ke dalam kubur oleh azan, maka diringankan baginya diringan baginya pertanyaan kubur. Tapi itu berbetulan azan di masjid, si mayit masuk dalam kubur, itu nang wujurnya. Maka kita teringat dengan kalau kada salah waktu abang guru sekumpul meninggal, itu berbetulan dengan azan asar. Jadi di musola itu azan, si dimasukkan dalam kubur. Nah itu nang wujurnya. Maka itu khuffifa anhu fi su'al, diringankan bagi si mayit itu pertanyaan siksa kubur. Nah, jadi kada istilah tu diajanakan tuh kada. Tapi ba imbai lawan azan orang di masjid atau orang di musola. Itu nang pasnya, ya kah? Nah, adapun nang ada itu kada disunat. Wallahu alam hukumnya makruh. Kada sunat itu kan bisa makruh. Khilaful aula, ya kah? Bisa hukumnya mubah. Bisa mubah ya. Iya kah? Artinya kan berpahala kada, berdosa kada. Ya tapi kan? yang hati-hatinya ya, Bro. Ya hati-hatinya kada usah. Ya. Jadi sesuai dipikir aja, kada usah menyesuaikan kehendak masyarakat, jangan. Sesuaikan dengan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, cuman masalahnya Guru sekarang ini kan sudah image-nya kalau aswaja itu, kalau fikih majal sapi itu beajannya kan gitu masyarakat. Bahkan yang sebenarnya ya, aswaja itu ndak disunatkan. Sebenarnya kan kada. Iya. Ya. Bahkan kita sudah meneliti kitab-kitab, bahkan 4 mazhab sudah. Kitab-kitab lain tuh, Syafi'i apalagi wala yusannu, tidak disunatkan. Iya. Ya kan? Disunatkan aja. Cuma maksudnya di masyarakat nih kan. Nah itu mungkin sekarang kan gurunya nang menyampaikan ada. Nah, jadi ada kitab. Coba kita di kampung-kampung tuh kan coba jangan ada bajan ribut tuh sudah mulai kan. Nah, kalau ini guru boleh bertanya, kalau dulu di mana di Banjar waktu guru masih menjalani pendidikan di pesantren tuh kayak apa di sana? Tidak bajan bilang. Sebagian memang ada, cuma sebagian besarnya kada. Tapi kalau tuan-tuan guru kita yang meninggal enggak diajarkan. Setahun kada Bang lah. Oh, setahun berarti kan itu bisa kita jadikan untuk pencerahan ke masyarakat iya, ya. Karena biasanya kan masyarakat ini pasti tuan guru anunya. Tuan guru anu juga kayak ini ya, kayak ini kan. Karena ya itu tadi kadang-kadang kalau tidak dijelaskan kayak gini guru banyak yang salah paham. Contoh yang kita pernah bahas, maaf istinja memasukkan nah, itu kan. Di masyarakat kan banyak orang kada mantap tuh kalau ada di iya, kada wajib juga harus. Kenapa? Karena yang menyampaikan kadang-kadang kan guru-guru kita juga nih. Ya mungkin karena apa gitu kan. Ya, kadang menyampaikan pikir itu gaya-gaya tauhid, nah itu kadang. Iya. Padahal hitam putih lah. Iya. Pada banyak khilafiyah situ. Iya betul. Nah ini baik guru. Sudah. Nah yang ketiga nih, jika seseorang tidak mempunyai gigi, apakah disunahkan coba siwak? Ompong nih guru. Iyalah tadi disunahkan iyalah. Siwak. Di dalam kitab Fathul Mu'in, wa inna ma yata'akkadu siwak walau liman la asnana lahu likulli wudu'in wa likulli sholatin. Dan hanya saja yuta'akkadu, ya kah, dimuakatkan, disunatkan, ditekankan siwak itu penting. Siwak ini sampai Nabi laula an asyqa ala ummati nih. Seandainya ini aku kada memberatkan umatku, aku perintahkan wajib ya kan kepada umatku. Artinya muakat bana sunatnya ta. Walau liman la asnana lahu. Sekalipun bagi orang yang kada bisa gigi.
ompong ya kan begigi. Cuma mungkin di siwaknya itu dihaluskan begitu supaya kada lingsak. Ya, likulli sholatin wa likulli wuduin. Likulli wuduin wa likulli sholatin. Iya. Setiap anak berwudu disunatkan bersih. Cuman ya kenapa tadi idza amartukum bi amrin fa'atu mastata'tum kalau Nabi. Bila aku perintahkan Nabi kerjakan semampu ikam. Betul. Ya artinya apa dilaluakan nah itu nah. Yang penting simbolis. Ya kan artinya ini ulun melakukan junan perintah pian nah. Cuman waktu berhubunginya kadada jadi seadanya aja kan. Nah itu tah. Yang penting digisik kelas dikit kan. Iya, cuman jangan jadi gisik mana luka kena gusi ya. Luka gusi udah pulang. Jangan junang terlaluan banget lu belukaannya. Artinya apa? Menggawi sesuatu nang semampu kita, ya kah? Artinya nih ulun nabiena mengamalkan apa nang pian suruh tapi berhubung giginya kadada jadi seadanya aja kan gitu nah. Nah, sunat juga tetap kada bagi gigi sunat. Nah, cuman nih kan nih zaman modern nih kan ada siwak sekarang yang bentuknya pasta gigi. Itu kayak apa itu? Siwak. Lebih Abdul mana ini dengan itu? Mungkin Abdul ini ya. Pasta gigi. Ada sekarang siwak itu kan diolahnya kayak pasta gigi. Oh iyalah. Lah itu tapi itu bersiwaknya kena di kamar mandi aja itu. Itu zaman sikat gigi lah ya. Tapi bahannya siwak. Ada apa? Bagus saja. Bagus saja. Ya, yang penting kan siwak itu definisin apa? Dalakul asnani wa ma hawalaiha bikulli syai'in khasinin. Menggosok gigi dengan sesuatu nang kasat. Apa aja nang kasat ya? Iya. Kain baju kah? Oh jadi bukan nama bendanya nih Guru? Enggak, cuman ini karena berhubung Nabi para sahabat memang pakai Sahabat ini. orang kayu siwak. Iya, siwak. Iya, ini kan kasat ujungnya nih. Nah, bahkan pakai kain kan bisa. Oh. Yang penting kasat. Nah, kan najis juga. Iya sih yang penting seana suci, bendanya suci. Nah, cuman siwak 2 kali 3 kali pakai basuh, jangan kalau lebih bebasuhan ya. Maksudnya ini Guru, kalau kita menggosok pakai ujung apa kain apa kan kotoran gigi kan najis ya kan? Enggak, kotoran gigi ada najis. Boleh aja kita gosokin. Karena takutnya ada jemaah mengira kayak kotoran gigi apa itu kan termasuk najis gitu. Baik Guru, ini ada pertanyaan lagi. Ya ini kan mengazankan anak yang baru lahir nih. Ini juga kan hilafiah juga nih. Setahu di masyarakat pertentangan. Nah, itu pertama yang ditanyakan itu bagaimana dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang kedua bagaimana wanita yang mengazan ini. Nah, sementara di situ ada lelakian. Tadi kan disebutkan syarat muazin itu orang azan adalah Islam, tamyiz dan laki-laki. Ya kalau laki-laki, jadi babinian itu tidak disunatkan azan. Bahkan haram apabila di hadapan laki-laki ajnabi. Nah, pertanyaannya apakah ketika anak yang baru lahir itu perempuan boleh mengazani? Misalnya kada ada lelakian di situ, babinian semua. Ya karena di dalam kitab Khasyiyah al-Bujairimi disebutkan wa yusannu ay yu'adzana fi udunil maulud walau min imra'atin. Dan disunatkan bahwa diazankan di telinga anak yang baru lahir itu sekalipun daripada perempuan. Boleh babinian ma'azanakan. Lianna hadza laisal azan alladhi huwa min wazifati rijal. Karena bahwasanya ini bukanlah azan yang itu adalah pekerjaannya laki-laki. Bal al-muradu bi mujarradu dzikr al-tabarruk. Tapi yang dimaksud azan ma'azani anak itu adalah semata-mata zikir aja untuk mengambil berkat. Iya. Berkat. Jadi babinian untuk sholat gitu lah. Ya, bukan untuk sholat. Jadi boleh aja babinian telah ma'azani anak nang baru lahir. Abahnya ada sempat datang misalnya. Nininya Iya. Tapi ajannya kada sama dengan ajan orang kada usah nyaring, kada usah pakai mic lah. Kalau usah pakai mic ya kan. Kada usah nang ke kanan ke kiri itu kada usah juga ya kan. Yang penting ambil berkat aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebelah kanan azan, sebelah kirinya diiqamahkan. Itu maksudnya diajankan mengambil berkat aja. Iya. Nah, supaya yang pertama kali didengar oleh anak itu adalah kalimat-kalimat tauhid. Iya betul. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu tadi penjelasan dan sekaligus tanya jawab kita dengan guru kita Ustadz Mudassir Rahman. Nah, jadi tadi mungkin yang ingin saya garis bawahi di ujung tadi jawaban beliau tentang azan tadi ya. Jadi boleh wanita mengazankan bayi selama di situ hanya wanita guru lah. Karena fungsi azan yang ini bukan buat panggilan sholat, tapi pertama untuk menanamkan kalimat tauhid kepada pendengaran si anak pertama kali, dan yang kedua jelas itu ada berkahnya. Nah, gitu. Mungkin guru sebelum kita tutup ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin yang mungkin tadi kelewatan atau apa? Atau ada pertanyaan bisa juga.
ya kan? Nah, sementara ini belum ada yang masuk guru pertanyaan. Iya, pertanyaan. Nah, belum ada kayaknya. Gimana guru? Jadi ya tadi kesimpulannya adalah sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib, Iya. ya kan, atau sembahyang Jumat itu disunatkan yang pertama tadi siwak, sikat gigi, kemudian disunatkan azan dengan segala ketentuan-ketentuannya. Nah, sunat di dalam azan, iqomah juga demikian, ya kan. Jadi hurufnya pas-pas, ya kan. Jangan terlalu di lagu-laguakan, ya kan. Jadi jangan mentang-mentang bagus suara lalu di ayun-ayunnya, ya kan. Kayak lagu dangdut jadinya. Nah, jangan. Ya kan. Standar itu aja tuh ya Pak. Nah, atau ngikuti lagu kiraat yang ada tuh sedang lah. Iya. Kadang ada juga azan tuh kayak anak menangis. Ya kan, ada juga azan itu panggilan. Iya. Panggilan azan. Ya. Ada yang lagunya tuh kayak anak menangis tuh nah. Nah, juga ini ngapa kisahnya, maksudnya ini ngapa? Azan itu kan panggilan. Nah, kemudian lagi apa? Disunatkan berwudu, sunat berwudu itu apa suci. Nah, berdiri sunat juga. Nah, kemudian lagi apa? Mentelapuskan niat, melafazkan niat. Usolli fardhu zuhri misalnya, usolli fardhu isya'i, ya kan? Itu sunat ya hukumnya. Nah, kalau kita berjemaah tuh banyak lagi nih sunat-sunatnya lagi bertambah. Nah, itu sebahagian aja, ya kan? Nah, adapun azan tadi banyak faedah-faedahnya. Ya kan, faedahnya banyak. Azan. Siwak pun juga banyak faedahnya juga. Ya kan? Banyak faedahnya. Bahkan diantaranya adalah untuk memudahkan kita sakaratul maut. Jika orang semasa hidupnya itu melazimkan mengamalkan bersiwak, bersikat gigi gitu lah, maka insya Allah ketika wafatnya itu mudah, kada sulit lah. Bahkan ketika orang anak meninggal dunia pun disunatkan disiwak. Jadi orang di sakaratul maut, ya kan, angak-angak sudah nak mati nih, sikat gigi sini nih, disiwakkan supaya mudah rohnya itu keluarnya. Kemudian bagi siwak itu, bersikat gigi itu faedahnya menguatkan hafalan. Menguatkan hafalan. Jadi kalau orang yang mengaji, nak menguatkan hafalan itu lazimi bersikat gigi. Untuk makan bersikat gigi, ya kan. Menguatkan gigi juga, menguatkan hafalan dan menguatkan penglihatan. Nah, sampai 70 kata ulama kalau salah kan, faedahnya bersiwak itu. Nah, nyatanya dulu gigi bersih, untung kada berbau. Nah, itu sudah, ya kan. Nah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kajian singkat ini ada manfaatnya untuk kita. Allah Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sampai di penghujung acara ya, walaupun waktu kita masih ada. Dan sebelum saya tutup, saya mungkin ingin sedikit mengomentari yang disampaikan guru kita tadi. Jadi dalam kita berfikih ya, terutama di Muzakarah Fikih ini, guru kita sudah seobjektif mungkin, artinya mengakui kalau memang ada khilafiyah gitu ya. Sama seperti tadi, walaupun terjadi image selama ini bahwa di kalangan kita majelis seperti itu yang suka berazan ketika menurunkan mayat ke dalam kubur, kalau ternyata memang itu tidak disunahkan, kita akui memang itu tidak disunahkan. Walaupun kita tidak serta-merta langsung mudah memvonis bid'ah sesat segala tidak. Tapi tetap kita, nah sama seperti yang terakhir tadi yang disampaikan guru kita mengenai melapazkan niat tadi, ya memang mungkin Nabi ya itu juga khilaf juga di antara para ulama melapaskan niat. Dan jadi, mungkin guru ulun mungkin mengomentari sedikit, karena kebujuran kan di kampus Bini ulun ini lagi membahas masalah istihsan. Kalau ulun pribadi guru kadang ketika jadi imam sengaja ulun nyaringkan lapas untuk memberitahu makmum di belakangnya, ini kita sholat apa ya kan? Itu salah satu mungkin manfaat yang bisa kita ambil. Iya, nah, jadi apalagi ini dikerjakan sebelum takbiratul ihram kan, jadi masih aman. Jadi kan lapas niat itu kan sebelum sembahyang. Iya, sebelum sembahyang lapasnya. Kalau niatnya ya kalau majelis sapi kan pada saat takbiratul ihram lah. Iya. Jadi untuk membantu hati kita bisa menghadirkan niat. Jadi disunatkan lapas niat. Tapi masalah lapas niat itu masalah furu'iyah. Furu'iyah. Jadi kada terlalu benar. Kalau ulun pribadi jujur guru, justru ketika berjamaah lebih ulun utamakan melapaskan niat. Karena bukan untuk rangkaian ibadahnya, tapi memberikan samalah kayak kita kita sembahyang zuhur lah nih 4 rakaat ya gitu kan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sampai di sini dulu perjumpaan kita di Muzakarah Fikih edisi ke-16 pada tanggal 10 Oktober 2020. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.